Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawakhir fi jismi bani adam yuzaluha arba'ata asya'an, ammal jawakhiru fal aqlu wat dinu wal khaya'u wal amalus salih. Sahabat podcastmu yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah kita pada kali ini bisa mengikuti tausiah harian yang dilaksanakan podcastmu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar dengan membawa risalah dinul Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, pada mukadimah tadi saya sampaikan satu sabda Rasulullah sebagai bahan kajian kita pada kesempatan kali ini. Rasulullah telah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, arba'atu jawakhir bi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya'an, ammal jawakhiru fal aqlu wad dinu wal khaya'u wal amalus salih. Yang artinya ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 mata tersebut adalah akal, agama, malu, dan al-amal salih, amal salih. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah telah menjelaskan bahwa kita diciptakan di muka bumi ini dengan satu tujuan dalam rangka menjadikan kita sebagai khalifah fil ard. Sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Karena eksistensi kita atau keberadaan kita, kehadiran kita di muka bumi ini dinas oleh Allah sebagai khalifah, maka Allah kemudian membekali kita dengan 4 hal yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Yang pertama adalah akal. Dengan akal inilah kemudian kita bisa membedakan mana yang patut kita lakukan dan mana yang tidak patut kita lakukan. Dengan akal ini pula lah kita kemudian bisa membedakan mana yang sepatutnya, yang selayaknya kita lakukan dan hal mana yang selayaknya tidak kita lakukan. Dalam sebuah pepatah disebutkan al-aqlus salim fi jismis salim. Artinya akal yang sehat terdapat pada jisim yang sehat.
Barangkali ini akan lebih tepat kalau kita sebut akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat. Karena dalam pengalaman kita, dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang secara fisik sehat, tapi akalnya tidak sehat. Orangnya sehat, fisiknya sehat, tapi kadang-kadang akal yang dia gunakan untuk menipu orang lain, satu misal, atau mencelakai orang lain dengan akal yang dia miliki. Kemudian yang kedua, para sahabat, permata yang kedua adalah agama. Agama artinya, artinya tidak, agama artinya tidak teratur. Maka agama bermakna teratur. Ketika kita dekat dengan agama, maka insyaallah kehidupan kita akan semakin terarah, teratur. Karena di dalamnya agama mengandung nasihat-nasihat bagi kita sekalian. Akal ketika didampingi oleh agama yang kuat, maka akalnya akan berjalan dengan baik. Karena senantiasa dibimbing oleh agama. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ad-dinun nasihah. Jadi agama itu menjadi nasihat bagi kita sekalian. Yang akan mengarahkan kita, yang akan mengatur kita semua kepada jalan yang benar, kepada pekerjaan yang diridhai oleh Allah berkat bimbingan agama yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah al-haya, sifat malu. Sifat malu ini juga menjadi permata dalam tubuh kita. Inilah yang membedakan kita dengan hewan. Dengan rasa malu inilah kemudian perilaku kita akan terkendali. Dengan sifat malu ini pula lah kita bisa hidup lebih baik, lebih mulia. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa malu adalah bagian dari iman. Al-khaya'u minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Ketika rasa malu itu kemudian hilang dalam diri kita, maka berarti keimanan kita juga hilang dalam diri kita. Kemudian yang keempat, sahabat, permata yang keempat yang ada dalam tubuh kita adalah al-amalus sholih. Amal soleh. Inilah yang menjadikan kita hidup lebih mulia, karena amal soleh yang kita lakukan setiap waktu, setiap saat. Allah telah memberikan dorongan kepada kita sekalian agar selalu beramal soleh. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah nyatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةً. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, berilah kabar kepada orang-orang yang beriman, wal amal salih, dan orang-orang yang beramal saleh, anna lahum, bahwa sesungguhnya bagi mereka al-jannah, surga. Inilah kalimat Allah yang memberikan motivasi kepada kita sekalian agar kita senantiasa melakukan amal soleh, karena dengan amal soleh itu kemudian Allah menjamin kepada kita sekalian yaitu jannah. Sahabat yang dirahmati Allah, keempat hal ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Akal yang Allah berikan sebagai potensi kita untuk mengembangkan diri kita sebagai khalifah, ad-din sebagai pembimbing kita agar kita hidup lebih terarah, kemudian sifat malu harus kita jaga agar kita menjadi orang-orang yang mulia. Kemudian yang keempat, al-amalus salih, hendaklah menjadi bagian dari keutamaan hidup kita, yaitu kita senantiasa beramal soleh.
Karena Allah telah menjamin bahwa orang-orang yang senantiasa beramal soleh itu akan mendapatkan balasan jannah. Namun demikian para jamaah sekalian, para sahabat sekalian, mari kita terus menjaga keempat ini jangan sampai kemudian hilang. Al-aqlu, bisa saja akal itu kemudian hilang. Apa yang menyebabkan akal itu hilang? Kata Rasulullah, fal ghadabu yuzilul aqla. Maka marah itu akan menghilangkan akal sehat kita. Jauhkanlah dari kebiasaan marah, karena marah akan menghilangkan akal sehat kita. Bagaimana dengan agama? Bagaimana itu agama itu kemudian menjadi hilang dalam tubuh kita? Rasulullah menjelaskan, wal hasadu yuzilud dina. Hasad, iri, dengki akan menghilangkan agama, nilai-nilai agama dalam tubuh kita. Bagaimana dengan al-haya? Bisa saja al-haya itu hilang dalam tubuh kita dikarenakan karena sifat keserakahan kita. Wat-tama'u yuzilul khaya. Dan tamak, serakah itu akan menghilangkan sifat malu kita. Kemudian yang terakhir, al-amalus salih. Bagaimana al-amalus salih bisa hilang dalam diri kita? Rasulullah menjelaskan, wal ghibatu yusilul amalas salih. Ghibah, menggunjing orang lain, itu juga akan menghilangkan amal soleh kita. Oleh karenanya para sahabat sekalian yang berbahagia, malah kita menghindarkan diri yang pertama, al-ghadab, marah, kebiasaan marah. Kita tekan dalam diri kita agar kita tidak marah. Kemudian hasad, iri, dengki. Yang ketiga, tamak, jauhkan dari sifat tamak, serakah. Karena itu akan menghilangkan sifat malu kita. Kemudian yang keempat, hindari kita, jauhkan diri kita dari ghibah, yaitu kebiasaan menggunjing atau membicarakan orang-orang lain. Karena itu akan menghapus atau menghilangkan amal soleh kita. Saya kira demikian, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan, kualitas keislaman kita. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.